Perang Ukraina telah berlangsung 3 tahun, namun tidak ada gejala-gejala berakhir. Kuncinya ada di Zelensky. Namun, Zelensky adalah seorang pemimpin yang pin-pin-bu. Ayo, kita kupas kenapa dia demikian pin-pin-bu. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Ukraina yang sudah berlangsung 3 tahun dan tidak ada gejala akan berakhir. Ini adalah sebuah peristiwa peperangan di wilayah Eropa Timur yang juga menjadikan banyak negara barat lainnya cukup prihatin. Kenapa begitu? Karena Ukraina diserang oleh Rusia. Dan kenapa Rusia menyerang Ukraina? Nah, inilah permasalahannya. Jadi, sebagai negara besar di kawasan Eropa Timur, saat ini Ukraina memiliki jumlah penduduk sekitar 37 juta jiwa. Sejak 3 tahun terakhir ini, jumlah penduduk yang mengungsi karena peperangan bahkan hampir mencapai 10 juta orang atau hampir 30% dari penduduk Ukraina dalam kondisi di pengungsian. Suatu keadaan yang memprihatinkan. Namun, apa sebetulnya kunci utama dari peperangan ini? Ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah karena pemimpinnya yang saat ini dipimpin oleh Presiden Zelensky. Dia melakukan manuver politik yang sangat berbahaya tetapi sangat tidak cerdas. Dia mempertaruhkan negaranya dan rakyatnya untuk bertahan dengan keinginannya, untuk ingin masuk ke dalam kancah kawasan NATO, menjadi anggota NATO, dan dipikir bahwa dia apabila sudah menjadi anggota NATO, maka dia bisa menyepelekan Rusia karena dia merasa mempunyai kekuatan yang besar di bawah naungan NATO. Namun, hal tersebut sebetulnya itu adalah merupakan pepesan kosong bagi seorang Zelensky, bagi sebuah negara Ukraina untuk bisa masuk dengan mudah menjadi anggota NATO. Dia tidak sadar bahwa menjadi anggota NATO mempunyai banyak persyaratan dan utamanya dia harus menyiapkan anggaran yang tidak sedikit untuk membiayai pasukan NATO di wilayah Ukraina. Dan apabila dia nanti ditagih, dikirim invoice untuk membayar tagihan sebagai anggota NATO, bisa dikatakan bahwa Ukraina langsung bangkrut dan menjadi negara yang semakin miskin. Jadi pertahanan NATO dengan berbagai macam perlengkapan yang canggih dan dengan jumlah tentara yang masif itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dan dia ingin ada pasukan NATO ada di wilayahnya. Tentunya NATO sendiri juga untuk mempertahankan eksistensinya sudah cukup menguras kocek dari masing-masing negara anggotanya. Ini adalah kebodohan Zelensky yang nyata-nyata namun tidak disadari. Dia pikir dia ingin sepertinya mengepret Rusia. Gue nggak peduli lagi sama Rusia. Kemarin boleh saja Rusia menjajah Ukraina sebagai anggota Uni Soviet. Namun sejak merdeka tahun 1991, Ukraina betul-betul mandiri dan ingin mandiri. Sebetulnya alasan untuk mandiri itu bagus-bagus saja. Tetapi dengan embel-embel ingin masuk menjadi anggota NATO itu adalah sebuah blunder yang akan mengubur dirinya sendiri. Coba bayangkan, memang Ukraina adalah negara yang kaya mineral. Berbagai hasil tambangnya sangat dibutuhkan oleh Eropa utamanya. Bahkan Amerika sangat mengharapkan konsesi perdagangan hasil mineral dari Ukraina. Namun hal itu tidak perlu harus dilekatkan dengan sebuah konsep menjadi anggota NATO. Ini sangat kenapa
Zelensky demikian ngototnya, dia bisa melakukan transaksi perdagangan ke kiri, ke kanan, kembali ke Rusia, dagang ini, jualan ini, ke kanan, ke Eropa Barat, menjual ini, menjual itu, menjual gas, menjual minyak, menjual besi, menjual boksit, menjual batu bara, dengan transaksi perdagangan internasional yang normal-normal saja, itu sudah cukup. Dan apabila itu dilakukan dengan secara smooth, dia bisa mengoleksi pundi-pundi, mengumpulkan devisa sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat. Saat ini Ukraina income per kapitanya sekitar 5.000 US dollar per kapita per orang. Ya, memang hampir sama dengan Indonesia ya. Indonesia di 4.950. Dia di 5.000. Hampir sama. Namun tingkat income per kapita seperti itu nggak kaya-kaya amat. Rakyatnya juga masih miskin mereka. Seperti Indonesia, miskinnya rakyat Indonesia. Jadi dia harus mempunyai presiden yang cerdas, yang pandai berdagang, bukan presiden yang pandai manuver politik keliling dunia, gedor-gedor pintunya Inggris, gedor-gedor pintunya Jerman, gedor-gedor pintunya Prancis, gedor-gedor pintunya Amerika untuk mendapat dukungan untuk bisa melawan Rusia, untuk bisa mengirim senjata-senjata pamungkas untuk ngebom Rusia. Itu adalah strategi yang sangat bodoh. Para negara besar di Eropa Barat tidak akan demikian serta-merta meluluskan permintaannya tanpa adanya konsesi yang jelas pula. Jadi memang ada beberapa saat ini atau sejak kemarin, sejak peperangan dimulai, ada bantuan-bantuan persenjataan. Bahkan Donald Trump juga mengakui bahwa sejak kepemimpinannya Joe Biden juga ada di dalam neraca keuangan Amerika bahwa dia telah mengirimkan senjata sekian. Dan itu menjadikan Amerika kesal. Kenapa Zelensky sangat kekeh ingin melanjutkan niatnya menjadi anggota NATO. Ini makanya pin-bonya si Zelensky ada di sini. Pinter-pinter bodoh. Jadi sampai nggak tega mengutarakan. Namun harusnya peperangan ini tidak boleh berkecamuk sampai hari ini. Di wilayah perbatasan Rusia memang banyak penduduk Ukraina yang berbahasa Rusia dan mereka sangat tidak nyaman mendapat persekusi oleh pemerintah Ukraina. Itu ada juga alasan kenapa Rusia masuk menerobos ke wilayah perbatasan ingin melindungi rakyat Ukraina yang berbahasa Rusia, yang notabene dalam tanda petik mereka itu adalah bangsa Rusia yang bertempat tinggal di Ukraina sebagai kelanjutan warisan dari masa kejayaan Uni Soviet, di mana sebagai Uni Soviet negara raksasa, semua manusia, semua bangsa, suku bangsa bisa mondar-mandir ke sana kemari, berpindah-pindah, dan sehingga banyak penduduk Rusia berbahasa Rusia dan suku bangsa Rusia ada di wilayah Ukraina. Dan mendadak terjadi Uni Soviet bubar dan mereka yang sudah kadung bermukim di Ukraina, ya, dia adalah orang Rusia tapi kadung jadi bertempat tinggal di Ukraina, secara otomatis Ukraina merdeka dan mereka menjadi warga negara Ukraina. Tetapi aslinya itu adalah bangsa-bangsa Rusia. Mereka ini adalah saudara kandungnya Putin. Tentunya Putin sangat ingin melindungi. Makanya dia kesal sekali melihat si Zelensky sangat getol ingin keluar ingin masuk ke NATO ini. Jadi tolong pemirsa kasih tahu Zelensky, urungkan niatnya untuk masuk NATO. Bahkan dia pun kemarin sebulan yang lalu diomelin oleh karena niatnya untuk ngotot masuk NATO itu adalah sebuah keinginan yang nonsens, yang impossible, yang tidak akan mungkin terlaksana. Demikian, ayo kita sama-sama WhatsApp ke Zelensky, kasih tahu supaya mengurungkan niatnya
melanjutkan masuk ke dalam kawasan pertahanan NATO. Terima kasih. Jangan lupa share dan subscribe.